Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Humairah, mahasiswi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar, Kampus Anamo Tampone, NIM 1747241030, kelas 96 pilihan Demokrasi dan HAM. Tujuan video kali ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas akhir mata kuliah Demokrasi dan HAM. Adapun tema pada video kali ini yaitu fenomena trust atau kepercayaan dan distrust atau ketidakpercayaan warga negara terhadap pemerintah dalam menangani COVID-19. Yang pertama yang ingin saya bahas yaitu pengertian kepercayaan dan ketidakpercayaan. Ketidakpercayaan menurut Wikipedia adalah cara formal untuk tidak terlalu mempercayai salah satu pihak yang dalam situasi berisiko besar atau dalam keraguan yang mendalam. Kepercayaan menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah anggapan atau keyakinan terhadap sesuatu hal yang dipercayai yang dianggap nyata atau benar. Nah, selanjutnya yang akan saya bahas pada video kali ini yaitu apa penyebab terjadinya atau adanya fenomena trust dan distrust warga negara terhadap pemerintah dalam menangani COVID-19. Terlebih dahulu, mari kita lihat artikel-artikel mengenai COVID-19 yang terjadi di Indonesia. Nah, kita bisa lihat dari artikel-artikel ini, menurut saya, penyebab terjadinya atau munculnya fenomena trust dan distrust warga negara terhadap pemerintah yaitu diakibatkan oleh statement pemerintah yang tidak konsisten atau berubah-ubah terhadap penanganan COVID-19 ini. Nah, salah satunya yaitu dengan membuat peraturan yang saling tumpang tindih bahkan kontraproduktif dalam menangani COVID-19 ini. Seperti misalnya pada PSBB, pemerintah membuat berbagai aturan walaupun semua aturan tersebut niatnya baik, namun terdapat aturan-aturan yang saling tumpang tindih bahkan kontraproduktif. Nah, yang pertama yaitu Peraturan Menteri Kesehatan atau Permenkes nomor 9 tahun 2020. Selanjutnya yaitu Peraturan Menteri Perhubungan nomor 18 tahun 2020, kemudian Surat Edaran Menteri Perindustrian nomor 7 tahun 2020, dan yang terakhir yang ingin saya bahas yaitu Pergub DKI nomor 33 tahun 2020. Nah, aturan-aturan ini bukan hanya sekedar tumpang tindih, namun juga terdapat aturan yang kontraproduktif. Misalnya saja itu aturan Permenkes nomor 9 tahun 2020 dengan Peraturan Menteri Perhubungan nomor 18 tahun 2020. Mengapa demikian? Karena pada Peraturan Menteri Kesehatan melarang ojek mengangkut penumpang, sedangkan pada Peraturan Menteri Perhubungan membiarkan atau tidak melarang ojek mengangkut penumpang. Nah, itu dapat menimbulkan rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap aturan yang dibuat oleh pemerintah, sehingga masyarakat atau warga negara bingung akan mengikuti aturan yang mana untuk dijadikan pedoman dalam menjalankan PSBB. Nah, bukan hanya itu, namun terdapat aturan yang tumpang tindih dalam PSBB ini dijalankan, yaitu pada peraturan atau surat edaran yang dibuat oleh Menteri Perindustrian nomor 7 tahun 2020 tumpang tindih dengan peraturan atau Pergub DKI nomor 33 tahun 2020, yaitu isinya Pergub membiarkan hanya 11 jenis usaha yang dapat beroperasi pada saat PSBB, namun pada Surat Edaran Menteri Perindustrian membiarkan seluruh jenis usaha beroperasi selama PSBB. Nah, di situ timbul ketidakpercayaan masyarakat atau warga negara terhadap pemerintah dalam membuat aturan, walaupun sebenarnya aturan-aturan ini dibuat untuk dijadikan pedoman dalam menjalankan PSBB, namun masyarakat bingung karena ketumpang tindihan peraturan-peraturan bahkan kontraproduktif antara peraturan yang satu dengan peraturan yang lain, sehingga menurut saya itu membuat ketidakpercayaan masyarakat atau warga negara terhadap pemerintah dalam menangani COVID-19 ini. Selanjutnya saya akan memberikan salah satu contoh lagi
di Kota Bogor, yaitu PSBB tidak berjalan dengan efektif dikarenakan peraturan-peraturan pemerintah yang tidak jelas atau saling bertolak belakang. Nah, hal ini dikatakan langsung oleh Bupati Bogor yang dilansir dari salah satu artikel yaitu kompas.com. Solusi untuk penanganan fenomena trust dan distrust warga negara terhadap pemerintah dalam menangani COVID-19. Jadi menurut saya, pemerintah harus tegas atau konsisten dalam membuat suatu aturan atau pedoman yang akan diikuti oleh masyarakat atau warga negara, sehingga warga negara tidak kebingungan dalam menentukan pedoman atau aturan mana yang akan diikuti. Bukan hanya pada PSBB, namun dalam segala bentuk jenis peraturan yang akan dibuat pemerintah, saya sarankan agar lebih tegas dalam membuat aturan dan tidak membingungkan masyarakat atau warga negara terhadap aturan yang akan dibuat nantinya. Mungkin itu yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.